dari kelompok 2 bersama rekan aku dari kelas 3M. Oke, sebelumnya halo semuanya, aku Amalizara Ramadhani, ya sama dengan Nita, kita dari kelompok 2 di Jakarta Tinggi. Nah, sebelumnya kakak ini gimana keadaannya, sehat apa enggak? Alhamdulillah sehat walaupun di umur proker ya. Emang lagi jadinya sama ini ya? Emang lagi ada program apa sih? Kayaknya capek banget, tapi tetap semangat kayaknya nih. Harus semangat kalau yang dijemput ASF ya. Oh, ada ASF ya. Oke, walaupun lagi digempur-gempur proker, tapi tetap semangat ya kakak ya. Tetap semangat dari podcast ini ya. Oke, nah jadi kakak-kakak, di sini kan kita akan membahas tentang kebijakan publik nih. Nah, dari kakak-kakak ini kita nih akan membahas tentang apa sih kakak-kakak? Boleh dikasih tahu ke teman-temannya. Boleh dong. Jadi hari ini tuh kita bakal membahas nih kan tahun-tahun itu lagi tahun-tahunnya politik ya. Oh iya, tahun benar. 2024 itu lagi masa pergantian atau peralihan pimpinan kita, pemimpin Indonesia. Nah tentunya negara Indonesia kan yang katanya sih negara demokratis, yang keputusannya yaitu ada di tangan rakyat. Makanya juga dalam pemilihan presiden atau pemimpin itu dengan diadakan musyawarah atau keputusan dari rakyat. Makanya ada pemilu. Nah namun sayangnya kan kemarin juga kita udah sempet nih ngadain pemilu kan presiden tanggal 14 Februari 2024 yang kepilihnya paslon 02 ya. Nah namunnya pasti dalam pemilu ini kan rangkaiannya itu panjang ya, prosesnya juga panjang dan pasti juga ada aja lah tantangannya itu. Nah di Indonesia sendiri ini salah satu tantangannya adalah politik uang gitu Kak. Nah menurut data yang kami dapat dari web Universitas Andalas bahwa Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia yaitu Bapak Barnudin itu mencatat ada 35% responden yang menentukan pemilihannya itu yang berdasarkan politik uang nih karena di pemilu kemarin. Nah terus juga jumlah pemilih yang menolak untuk politik uang itu di tahun ini itu menurun. Jadi waktu pemilu 2019 itu ada 9,8% nih yang menolak politik uang. Tapi di tahun 2024 itu cuma ada 8% yang menolak buat politik uang. Nah itu dilakukannya tuh survei di berbagai TPS sebanyak 3.000 waktu 3.000 TPS pada tanggal 14 Februari kemarin. Nah makanya fenomena politik uang ini benar-benar sering terus-terusan terjadi gitu di Indonesia. Bahkan ya karena Indonesia itu menduduki peringkat ketiga dengan pelaku politik uang terbesar di dunia. Aduh. Ya bener banget. Jadi itu tuh gak apa ya? Kan tadi terkait dari yang kita bilang terkait survei itu peringkat 3 dunia. Ada lagi nih menurut apa ya? Kayak laporan transparansi internasional gitu yang membahas bahwasanya Indonesia ini juga menjadi peringkat ke 102 dari 180 negara nih di dunia yang dimana termasuk dalam indeks persepsi korupsi pada tahun 2022. Sedangkan bahwasannya tuh dalam penelitian menurut IDIAS atau Indonesian Institute for Democracy and Cultural Assistance itu tuh pada tahun 2021 dijelaskan bahwasanya ketika menunjukkan bahwa daerah-daerah tingkat korupsinya itu tinggi, maka tingkat politik uangnya juga semakin lebih tinggi gitu loh Pak. Jadi kayak Indonesia ini urutan 102 udah tinggi banget, terus berarti untuk angka korupsinya, terus berarti nanti politik uangnya juga ya semakin tinggi gitu loh secara penelitian tersebut gitu. Dan di penelitian tersebut juga disertakan kayak 60% masyarakat pada pemilihan tersebut di daerah tersebut gitu ya, itu tuh melaporkan menerima tawaran terkait politik uang. Jadi kan bayar tuh 60% kayak lebih dari setengahnya gitu loh. Jadi termasuk ke dalam orang-orang yang menerima terkait politik uang gitu. Terus kemarin juga sempat apa ya? Aku sempat ngecek di media sosialnya di kantor Bawaslu RI gitu ya. Itu tuh di Provinsi Banten sendiri itu merupakan peringkat keempat dari sebagai provinsi yang rawan terjadinya politik uang gitu se-Indonesia gitu. Peringkat keempat kayak bisa dibayangkan itu maksudnya jadi sangat-sangat urgent banget gitu ya. Dan di skor indeks kerawanan pemilunya juga itu sebesar 44,44% gitu, kayak hampir setengahnya. Makanya kenapa nih kita memilih
topik ini pada pembahasan kali ini karena ya Indonesia lagi tahun-tahunnya politik yang pastinya kayak apalagi nih sebentar lagi kita ada 7 November kita pilkada. Ya, ini akan jadi isu yang benar-benar sangat relevan banget sih untuk kita bahas ini Minggu lagi Iya. ya. Wah, kayak asik banget gak sih pembicaraan hari ini karena emang lagi hangat-hangatnya. Nah, bahkan emang ya politik uang di Indonesia itu emang mungkin sudah dibilang kan kayak darah daging ya, karena nggak tahu kenapa ya. Apalagi tadi sempat kakak minta bilang kalau misalnya Indonesia peringkat ke 3 ya dunia. Itu astaga, mau dibilang apa gitu kan? Indonesia loh, padahal Indonesia terkenal dengan negara yang demokrasi. Kok bisa ada politik uang tuh bagaimana gitu? Nah, tapi menurut kakak nih sebenarnya sih bagaimana sih politik uang itu bisa mempengaruhi integritas proses demokrasi? Oke, gini kan politik uang itu termasuk dalam kategori masalah substantif. Maksudnya adalah masalah ini tuh terjadi karena perbuatan kita sendiri. Nah, praktek ini tuh jelas banget ya, politik uang itu sangat merusak esensi dari demokrasi yang seharusnya kita memilih atau pemilihan umum itu berdasarkan rasionalitas, terus visi misi pasangan calon. Terus kita juga melihat nih tujuannya sama nggak sih dengan aspirasi atau tujuan yang dimau oleh masyarakat. Namun dengan adanya politik uang ini, malah suara rakyat ini nggak bisa mencerminkan pilihan yang harusnya jurdil, yang harusnya bebas dan murni, malah dapat dipengaruhi oleh iming-iming material. Nah, akibatnya itu kan bisa aja kualitas kepemimpinan ini menjadi menurun karena yang terpilihnya ini tuh bukan yang terbaik kan, tapi melainkan yang memiliki modal finansial yang besar. Nah, terus juga politik uang ini itu bisa memicu terjadi korupsi. Kenapa? Ini loh kan, pasangan calon yang mau maju gitu. Nah, dia kan melakukan kampanye, terus melakukan kampanye juga dengan politik uang. Pasti membutuhkan dana yang besar gak sih? Iya, pasti. Gak mungkin cuma 1 juta, gak mungkin. Nah, setelah dia kepilih, bisa tidak menutup kemungkinan dia itu bisa melakukan segala cara yang tidak sah untuk kembali modal. Biar Indonesia ada lagi. Kan saya ya udah nggak sana sini, nggak balik modal ya buat apa gitu. Nah, hal ini kan tentunya bisa menghambat yang merugikan negara kita dong. Kalau korupsi makin banyak, kita ya duit kita duit kita gitu, dan tentunya menghambat pembangunan negara Indonesia. Iya, benar banget apa yang kita bilang terkait apa ya? Terkait penghambatan itu dalam suatu aktivitas politik gitu ya. Terus sebenarnya legalitas pemilu di Indonesia itu diatur Pak dalam undang-undang itu disertakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, di mana secara sistematis penentuannya itu bisa dijumpai pada bab 5 tentang titel ketentuan pidana pemilu pada pasal 523 ya 1 sampai 3, di mana itu juga dalam terminologi hukum dijelaskan bahwasanya praktik politik uang juga disebut sebagai tindakan pidana suap gitu. Kan secara kayak tidak langsung kita ngasih uang ke orang gitu untuk memilih, makanya secara apa ya terminologi hukum itu termasuk pada tindak pidana suap gitu. Kemudian juga sempat dengar juga terkait komisioner Bawaslu itu kalau nggak salah namanya Bapak Daniel Zuhron itu menjelaskan bahwasanya memang tidak ada sanksi pidana dalam UU pemilihan legislatif, tapi dalam apa ya dalam praktek politik uang itu tetap dapat dipidana tapi dengan KUHP, di mana itu tertera dalam pasal 149 ayat 1 dan juga 2 untuk menjerat pelaku politik uang begitu Pak sebenarnya. Oh begitu. Oke, tapi teman-teman yang kayak rasakan ya bentuk-bentuk money politik yang sering terjadi apalagi di provinsi Banten, menurut pandangan kakak-kakak tuh seperti apa saja gitu? Oke. Nah, jadi semalam juga kita udah nanya-nanya ya ke anak kelas termasuk Hana juga. Ya tentunya kita yang bisa provinsi Banten, dan ini juga berdasarkan pengalaman pribadi yang pemilu presiden kemarin itu, yang paling sering dikasih dari paslon itu adalah uang Pak. Jadi politik itu berupa uang gitu. Bahkan ya saya pun sempat ditawarin, bukan saya doang, maksudnya tetangga, orang tua saya dan saya itu sempat ya seringnya ya uang gitu. Tapi dia nggak? Ya, enggak. Ya, ya kalau ya ada orang tua nenek, ya kalau ya.
salah ya kan di sekitar kita kayak masyarakat keluarga yang banyak yang kayak gitu, jadi paling banyak uang. Ya, tapi sebenarnya politik uang juga bukan hanya dalam bentuk uang aja nih ke anak. Kayak kita juga sempat nanya-nanya di ya semalam untuk anak kelas gitu ya. Emang mereka kan nerimanya politik uang dalam bentuk uang aja, tapi ternyata enggak, ada bahkan juga yang sampai sembako. Kayak sembako kan kebutuhan sehari-hari mungkin jadi sebagai bentuk apa ya? Sebagai bentuk ya selain dalam uang gitu yang benar-benar ya dalam bentuk sembako gratis yang diberikan, tapi ya tetap suruh misalnya milih oknum-oknum tersebut gitu. Jadi kayak itu kan kebutuhan sehari-hari menyangkut pada kayak ekonomi masyarakat gitu. Jadi mereka tuh kayak mengkhususkan untuk masyarakat yang ekonominya kurang gitu. Nah itu salah satu apa ya? Salah satu cara mereka gitu loh, untuk kayak ini ngasih sembako terus kayak kita milih ya gini-gini. Nah itu salah satu bentuknya gitu. Jadi kayak embel-embel gitu loh Kak. Iya, miris banget gak sih kalau kayak gitu. Kayak kenapa ya hal seperti itu? Emangnya apa sih faktor-faktor gitu yang menyebabkan maraknya politik uang di Provinsi Banten dibanding menurut pandangan Kak? Siapa dulu nih? Mungkin aku dulu ya. Kalau misalkan dari pandangan aku sendiri, sebenarnya ini dimulai dari kayak rendahnya kesadaran politik sih di masyarakat, apalagi kayak khususnya di Banten ini, dimana kayak kalau kesadaran politiknya itu kurang, kan itu salah satu penyebabnya terkait dari mungkin pendidikan dan juga kayak kesadaran dari masyarakatnya itu, dimana kayak tingkat mereka untuk paham terkait si pidana politik uang itu kayak mereka kurang paham nih, kayak misal politik uang itu sebenarnya salah loh, ini apa nggak boleh loh ada di dalam apalagi proses aktivitas politik kayak misalkan pemilu gitu. Dan ini juga menyangkut terhadap kondisi ekonomi masyarakat, dimana kayak tingkat kesejahteraan masyarakat yang juga masih rendah. Jadi kayak mereka tuh masih apa ya, masih kayak merasa ini kan dikasih uang, kayak mereka butuh sebenarnya uang tersebut, jadi makanya mereka ambil gitu. Jadi apa ya, salah satu data di yang aku lihat ya di CNBC dalam BPS di bulan Februari itu tuh Provinsi Banten adalah juara pengangguran gitu. Jadi kita tuh ada di peringkat pertama. Apa tuh? Iya, peringkat pertama dalam banyaknya tingkat pengangguran terbuka di Indonesia dengan persentase 7,02%. Itu tuh iya, Provinsi Banten itu sekitar kayak 424.000 orang gitu. Jadi mereka tuh apa ya, kesadaran masyarakat juga kurang terkait politik, terus jadi gampang kayak gini, terus jadi mereka juga milihnya kan kayak uang nih kayaknya lebih baik milih apa ya, dapat uang aja gitu. Mereka tuh nggak mikir terkait apa visi misi dari calonnya tersebut gitu. Jadi mereka hanya menerima keuntungan jangka pendek aja gitu, daripada memilih berdasarkan visi misi si masyarakat tersebut nih benar atau enggak. Padahal kayak harusnya ya secara logikanya kita milih sesuai dengan visi misi dari calon tersebut, karena kan yang ngejalanin nanti ya mereka yang akan apa ya, mensejahterakan masyarakat gitu. Padahal apa ya, kenyataannya ya begitu, masyarakat lebih memilih ya keuntungan jangka pendek dengan menerima terkait politik tersebut gitu sih kalau menurut aku. Benar-benar aku setuju sama Kita gimana? Nah, selain faktor dari rendahnya kesadaran politik dan ekonomi, juga ada faktor lainnya, salah satunya adalah lemahnya penegakan hukum atau pengawasan hukum. Nah, jadi penegakan hukum di Provinsi Banten di Indonesia itu belum tegas banget gitu Pak Hana. Jadi hal itu membuat para pelaku politik uang itu ya nggak jerak, karena nggak dikenai sanksi gitu. Nah, menurut Komisioner Bawaslu dan Zufron yang disebutkan di awal, kan beliau menyatakan bahwasannya memang tidak ada sanksi pidana dalam undang-undang pemilihan legislatif. Ya walaupun memang praktek politik uang juga bisa dapat dipidana dalam KUHP. Namun hal ini juga bisa mencerminkan kan ternyata penegak hukum apa ya, aturannya itu ya belum seketat itu. Ya buktinya sampai sekarang masih terus terjadi. Kayak sudah rahasia umum gak sih, ya masih banyak gitu ya. Kalau misalkan penegak hukumnya benar-benar ketat, ya masyarakat juga sedikit gitu yang melakukan politik uang. Nah, selain itu juga ditambah kesadaran masyarakat Banten ini yang budayanya itu budaya primitif, budaya politik primitif. Maksudnya adalah
dibimbing oleh materi. Ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang kami cari, yaitu menurut Ikrimatul Amal. Nah, ini juga merupakan mahasiswa Untirta. Jadi beliau itu meneliti tentang fenomena dan faktor penyebab masifnya praktik politik uang pada pemilu di Provinsi Banten pada tahun 2022. Dan itu faktor penyebabnya adalah ya ekonomi, pendidikan, lalu budaya politiknya, dan juga lemahnya pengawasan terhadap hukum kayak gitu kan. Wah, berarti emang kompleks banget ya masalah mengenai money politik itu, apalagi di Provinsi Banten. Nah, nih bagaimana nih pandangan kakak-kakak, Kak Mita, Kak Mangga yang profesinya saat ini kan sebagai mahasiswa, apalagi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ya kan? Bagaimana nih tanggapannya? Kalau dari aku sendiri terkait peran mahasiswa kan kita sangat-sangat memiliki peran yang sangat krusial terutama dalam melawan politik uang ini, karena ya seperti kita tahu mahasiswa sebagai agent change atau agen perubahan ya, kita tuh harus menjadi garda terdepan lah dalam edukasi politik masyarakat gitu, kayak kita membantu untuk mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan pemilu, dalam apa ya, bagaimana masyarakat ini mengerti terkait politik, aktivitas politiknya, kemudian dalam melakukan advokasi untuk penegakan hukum yang juga tegas gitu. Dan ya itu kita sebagai mahasiswa kita harus bisa apa ya, memimpin untuk ya edukasi terkait politik di lingkungan masyarakat gitu sih menurut aku. Nah, kalau misalkan menurut aku benar kata Ade, jadi kan kita adalah agent of change ya, slogan kita adalah agen perubahan. Kita adalah jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, kita juga sebagai mahasiswa tentunya kan memiliki kesempatan lebih, memiliki keberuntungan lebih lah untuk memiliki ilmu cadangan yang lebih banyak dibandingkan orang lain itu. Nah, dengan ilmu cadangan yang kita miliki, yang kita dapatkan apalagi di FISIP, pasti kan berhubungan dengan politik. Nah, kita bisa membentuk pemikiran baru, yaitu atau apa ya, disebutnya konstruksi sosial yang baru lah. Kan selama ini politik uang itu dianggap hal yang wajar. Nah, kita harus nih merubah hal itu, apalagi sebagai mahasiswa, karena kita punya ilmu cadangan pengetahuan yang lebih gitu dibanding yang lainnya. Selain itu juga mahasiswa itu kan sebagai jembatan ya. Jadi kalau misalkan ada kasus-kasus politik uang yang emang krusial banget, mahasiswa juga sering kan turun aksi ke jalan gitu untuk menyampaikan aspirasi atau ya pendapat masukan-masukan dari masyarakat itu kayak gitu kan. Oke. Dan ini terakhir nih, pertanyaan terakhir ya. Terakhir aja. Karena waktunya nih guys. Oke. Menurut kalian nih, berapa persen sekiranya money politik di Indonesia, terutama di Provinsi Banten ini bakal menurun gitu? Sekaligus closing statement, terus kasih saran ataupun pendapat dan harapan anak-anak di depan saya yang boleh dong. Boleh banget kan, dari mulai dari aku dulu kali ya. Kalau aku sih tengah-tengah 50%. Jadi gini, sebenarnya sulit ya, maksudnya butuh waktu yang sangat panjang untuk mengubah. Maksudnya ini kan udah kebiasaan buruk yang dilakukan secara terus-menerus dari generasi turun-temurun gitu. Apalagi uang itu kan didasari dari pemikiran-pemikiran juga gitu dari kita. Nah, pasti kan setiap orang itu punya pemikiran yang beda-beda, dan untuk mengubahnya itu kan butuh waktu yang panjang. Ya cuman kita juga jangan pesimis, kita juga harus tanamkan diri kita, apalagi sebagai mahasiswa. Maksudnya jangan melulu menuntut kepada pemerintah, tapi kita juga sadar diri dari diri kita sendiri, apalagi seorang mahasiswa. Tentunya dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, kita katakan bahwasannya kita harus menolak politik uang. Bahwasannya politik uang itu sangat mencoreng nama demokrasi, khususnya di Indonesia yang merupakan negara demokrasi. Nah, sarannya adalah yaitu dari kita ya, aku, Manda, dan Hana itu mulai sekarang menolak politik uang, apalagi bentar lagi pilkada. Jangan, kita sebagai mahasiswa harus keras menolak politik uang. Dimulai dari kita, kan orang lain juga bisa melihat, jadinya yang lain juga meniru perbuatan kita kayak gitu. Setuju sih aku. Nah, konstruksi sosialnya harus diubah. Timbulkan konstruksi sosial yang baru, pandangan yang baru, yang positif tentunya. Jangan lagi diterusin politik uang. Berarti memang harus di stop ya. Harus di stop. Dimulai dari diri sendiri. Gitu. Dari kalian mungkin atau ada? Aku mungkin tambahin dikit aja kali ya. Boleh. Udah dijelasin sebenarnya, udah dijelasin dan sebagainya sama terkait saran dan pendapat.
kan. Kalau dari aku pribadi mungkin tingkat persentase mungkin 40% ya, 30%. Karena menurut aku sendiri terkait si politik uang ini kan masih apa ya, masih meskipun tertulis dalam undang-undang dan ada kebijakannya, tapi menurut aku masih kurang tegas terkait bagaimana pemberantasan ya politik uang yang dilakukan oleh oknum-oknum gitu ya. Jadi kayak kurang tegas aja sih, masih apa ya, ada kebijakannya, ada peraturannya, tapi tidak dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Sehingga kalau menurut aku pribadi, ketika si peraturan atau kebijakan yang ditegakkan dengan baik dan benar, ya setidaknya meminimalisir untuk politik uang bisa minim untuk terjadi gitu ya. Jadi makanya kenapa aku bilang terkait 40% ya, itu saya setengah lah gitu. Terus ya, terus kalau dari aku pribadi sebenarnya kita nih sebagai Gen Z ya, salah satunya gitu ya, kita juga harus lebih aware sebenarnya terkait bagaimana aktivitas dan juga sistem politik yang ada di Indonesia gitu. Kita nih Gen Z, terutama aku, mungkin aku, Kana dan juga Mita kan sebagai pemilih pemula nih pada tahun ini gitu ya, kemarin Pilpres sebagai pemilih pemula. Jadi kan kita tuh punya impact yang lebih besar karena di tahun ini, pada pemilu tahun ini itu tuh pemilih pemula lebih besar persentasenya daripada pemilu pada tahun 2019. Jadi kayak kita nih jadi peran penting sebagai pemilih untuk memilih pemimpin yang benar-benar cocok untuk memimpin baik dari negara maupun daerah kita sendiri gitu. Jadi kayak menurutku sebagai Gen Z harus lebih aware, apalagi kita udah megang media sosial serba digital lah ibaratnya. Jadi harus benar-benar bisa lebih terbuka dan terkait aktivitas atau sistem-sistem politik yang ada di Indonesia gitu sih menurut aku. Wah, sumpah ini keren banget pembahasannya kali ini tentang money politik, apalagi di Provinsi Banten. Emang kayaknya gak ada habis-habisnya, tapi semoga harapannya bisa menurun ya teman-teman. Oke, sepertinya cukup dulu podcast kita kali ini karena durasi lagi ya teman-teman. Dan tadi di akhir katanya ada briefing mau jangan. Oke, jangan dulu. Oke, boleh gimana tuh gerakannya? Jadi jangan dulu, nanti kita pada sana ya. Oke, Untuk gerakannya gini. Darurat Demokrasi Banten